Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Akuntansi kelas B akan memaparkan hasil review artikel dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Fafian Rizkullah NPM 18030100210. Yang kedua, Natasha Aurelia Safitri NPM 19013010096. Yang ketiga, saya sendiri Nur Faizah NPM 19013010101. Yang keempat, Hoirunisa NPM 19013010219. Dan yang terakhir Alfariko Sabilillah R NPM 19013010281. Di sini kami akan mereview artikel yang berjudul The Controlling Profession in the Digital Age: Understanding the Impact of Digitization on the Controller's Job Roles, Skills and Competencies yang ditulis oleh Thuy Duong Oosterreich, Frank Tutberg, Frank Bensberg, dan Kendall Basher pada tahun 2019. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi, pendahuluan di sini itu menjelaskan mengenai apa latar belakang dari peneliti atau penulis mengangkat topik ini, dan mungkin juga nanti ada beberapa rumusan masalah yang muncul untuk meningkatkan pemahaman mengenai topik ini. Nah, di sini latar belakang dari topik yang diangkat oleh si peneliti dikarenakan adanya peningkatan digitalisasi manufaktur dan bisnis yang menyebabkan perubahan paradigma yang berhubungan dengan berbagai spesifikasi pekerjaan dalam organisasi. Nah, karena adanya perubahan kualifikasi keterampilan pada pekerjaan baru, menyebabkan peningkatan kekhawatiran yang berlebih karena kurangnya potensi keterampilan bagi karyawan untuk bisa mengelola proses transformasi. Nah, di sini menurut survei terbaru, kurangnya keterampilan dan kualifikasi pekerjaan itu menjadi hambatan yang paling utama untuk bisa mengadopsi teknologi baru di industri. Di sini, peneliti mengangkat dua profesi, yaitu pengendali internal dan akuntan manajemen. Pengendali internal dan akuntan manajemen ini dipengaruhi oleh meningkatnya digitalisasi dan otomatisasi proses bisnis, pengenalan produk digital, dan model bisnis terbaru. Selain itu juga, pengendali internal dan akuntan manajemen ini diprediksi akan dihadapkan pada peran sebagai mitra bisnis, analis bisnis, dan ilmuwan data. Jadi bukan hanya sebagai penyedia informasi saja. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami mengapa dan bagaimana peran pekerjaan baru ini akan muncul dan apa perkembangan yang diperlukan untuk profesi akuntansi, pengendali, dan manajemen. Nah, untuk menanggapi permasalahan ini, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dibuat agar lebih memahami perkembangan digitalisasi. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu apa peran pekerjaan baru, tugas, dan keterampilan serta kompetensi yang terkait karena meningkatnya digitalisasi di sektor bisnis. Yang kedua, sejauh mana peran pekerjaan, tugas, dan keterampilan serta kompetensi terlaksana dalam praktik organisasi, apakah terdapat kesenjangan keterampilan antara pengendali terbaru dan pengendali saat ini. Setelah membahas pendahuluan tadi, artikel ini akan membahas beberapa part selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu latar belakang teoritis, yang berisi tentang transformasi digital yang membentuk lingkungan bisnis dan perubahan peran dalam profesi pengendali internal dan akuntan manajemen yang telah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kemudian part selanjutnya desain penelitian, yang berisi tentang tinjauan pustaka dan analisis bibliometrik yang dilakukan berdasarkan 63 sampel publikasi untuk memeriksa perubahan peran pengendali internal dan akuntan manajemen yang diinduksi oleh digitalisasi. Kemudian part selanjutnya penjelasan, berisi tentang 1922 iklan pekerjaan dari perusahaan di DAX30 Jerman dan penjelasan lengkap dari 2331 profil anggota yang diambil dari jaringan sosial bisnis yang diperiksa menggunakan pendekatan text mining. Kemudian part selanjutnya diskusi, berisi tentang temuan utama yang dirangkum dan kemudian diinterpretasikan dengan model eksplanatori dan juga keterbatasan dan implikasi penelitian. Dan part yang terakhir yaitu akan berisi tentang kesimpulan. Selanjutnya yaitu latar belakang teoritis. Di sini terdapat dua sub. Yang pertama, transformasi digital di lingkungan bisnis.
Jadi, dalam beberapa tahun terakhir ini, lingkungan bisnis telah mengalami proses transformasi yang sangat cepat, yang tidak hanya diharapkan menghasilkan perubahan model bisnis dan organisasi perusahaan serta proses kerja, tetapi juga dalam hubungan di dalam tenaga kerja perusahaan. Nah, menurut laporan OECD, seperangkat keterampilan yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan tugas-tugas yang terlibat dalam profil pekerjaan akan berubah karena adanya peningkatan penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di masa depan, cara kerjanya akan diperkirakan berubah di seluruh industri dan pekerjaan, dengan konsekuensi yang luas untuk pasar tenaga kerja. Misal di Eropa, diperkirakan kekurangan profesional digital akan menjadi sekitar kurang lebih 756.000 pada tahun 2020. Nah, secara keseluruhan, bukti dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi, otomatisasi, dan perubahan teknologi telah menyebabkan pergeseran ke atas dalam struktur pekerjaan, yang mana akan mengakibatkan perluasan keterampilan pekerjaan yang lebih tinggi. Yang kedua, mengubah peran profesi pengendali internal dan akuntan manajemen. Definisi dari peran pengendali internal dan akuntan manajemen adalah seorang akuntan manajemen atau pengendali internal yang mendukung dan memberi nasihat kepada manajemen organisasi dalam mewujudkan tujuan ekonomi, publik, dan atau mungkin keuangan mereka. Nah, dukungan yang diberikan oleh manajemen atau pengendali internal ini kemudian diinterpretasikan dalam hal desain dan pemeliharaan pengendalian manajemen dan sistem informasi akuntansi, dan juga pengadaan dan distribusi informasi. Nah, selain menjadi peran penyedia informasi tradisional, pengendali internal dan akuntan manajemen semakin terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen dan proses manajemen strategis, yang mana tingkat partisipasi sangat bervariasi di seluruh sektor industri. Aktivitas pekerjaan pengendali internal memang harus dipertimbangkan dalam konteks perusahaan masing-masing. Beberapa pengendali internal dan akuntan manajemen mungkin juga terlibat dalam banyak dan beragam aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, apakah peran akuntansi manajemen memang bergerak menuju peran mitra bisnis masih menjadi pertanyaan yang belum bisa terjawab. Part selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai metode penelitian. Jadi, penelitian ini menyelidiki perubahan peran pengendali internal dan akuntan manajemen serta difusi peran baru dalam praktik organisasi dengan memanfaatkan desain penelitian multilangkah atau yang seperti ada pada gambar di slide ini. Nah, untuk yang pertama yaitu dilihat dari perspektif media bisnis. Dimulai dengan mencari publikasi atau tinjauan literatur yang relevan membahas mengenai peran baru pengendali internal di berbagai basis data, misal Business Source Complete dan Google Scholar. Jadi setiap publikasi harus secara eksklusif membahas atau mendiskusikan peran pengendali internal atau akuntan manajemen dalam konteks praktis atau akademis. Jadi di sini tidak hanya mencari publikasi yang berfokus pada perubahan pengendali internal sebagai implikasi langsung dari digitalisasi, tetapi juga publikasi yang membahas perubahan peran pekerjaan sebelumnya. Alasannya karena untuk memberikan bukti tentang perubahan peran yang disebabkan oleh meningkatnya digitalisasi di lingkungan bisnis. Jadi di sini berusaha untuk bisa membuktikan bahwa pergeseran peran telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan membandingkan peran sebelumnya dan peran pengendali internal yang terbaru ini. Kemudian dianalisis menggunakan analisis bibliometrik serta melalui analisis konten menggunakan teknik penambangan teks atau text mining. Metode analisis ini merupakan teknik yang sistematis dan dapat direplikasi untuk mengompres banyak kata dari teks ke dalam kategori konten yang lebih sedikit berdasarkan aturan pengkodean yang eksplisit. Selanjutnya dilihat dari perspektif organisasi. Penelitian ini mengacu pada iklan pekerjaan untuk menentukan kualifikasi keterampilan dan kompetensi apa yang diharapkan pemberi kerja dari karyawan baru. Tinjauan dan analisis iklan pekerjaan merupakan metode yang umumnya direkomendasikan untuk mengidentifikasi keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk profesi tertentu. Nah, iklan pekerjaan ini dikumpulkan selama periode Juni 2014 hingga Juli 2017 dengan merayapi portal pekerjaan online perusahaan di AX30 secara berkala menggunakan proses perayapan dan ekstraksi otomatis.
Di sini ada dua alasan yang sengaja dilakukan oleh peneliti untuk menyelidiki iklan pekerjaan dari perusahaan DAX30. Yang pertama, karena dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UKM, yang proses implementasinya masih berlangsung agak lambat karena adanya kendala sumber daya. Nah, dibandingkan dengan perusahaan besar kan biasanya lebih cepat dan lebih banyak berhasil dalam mengadopsi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu tingkat formalisasi praktik perekrutan dan pemilihan iklan pekerjaan online sebagai saluran rekrutmen terlihat meningkat seiring dengan pertumbuhan organisasi. Kemudian, mengumpulkan kumpulan data komprehensif yang terdiri dari 2.331 profil anggota dari jaringan sosial bisnis Jerman XING, termasuk profil anggota karyawan dari DAX, MDAX, dan perusahaan lain. Dan akhirnya hasil iklan pekerjaan dan analisis profil anggota ini dikelompokkan kemudian ditafsirkan untuk bisa memberikan gambaran tentang peran dan kompetensi pengendali internal saat ini dari perspektif organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas perspektif media bisnis. Yang pertama, analisis bibliometrik. Perhitungan jumlah artikel yang diterbitkan menunjukkan perubahan peran pengontrol. Dari total sampel 63 publikasi terpilih yang berfokus pada peran, tugas, dan persyaratan keterampilan pengontrol di berbagai wilayah geografis, dapat diamati bahwa minat terhadap perubahan peran telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2015. Pada penelitian ini, TI dan digitalisasi menginduksi perubahan peran. Istilah seperti big data, analisis bisnis, industri 4.0, teknologi awan, digitalisasi, dan transformasi digital sering digunakan untuk menekankan pendorong perubahan peran dalam profesi pengontrol. Minat pada big data muncul dalam tren Google pada awal 2011, sedangkan untuk minat pada industri 4.0 telah muncul beberapa tahun kemudian setelah pemerintah Jepang memperkenalkan konsep ini untuk mempromosikan strategi teknologi tingginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran, tugas, dan keterampilan baru pengontrol dipicu oleh inovasi TI terkini seperti big data dan industri 4.0. Selanjutnya, saya akan membahas lingkungan bisnis baru pengontrol. Lingkungan bisnis baru pengontrol dicirikan oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi dengan menghargai berbagai kekuatan baik di luar maupun di dalam organisasi, serta perubahan peran pekerjaan dan bidang tugas yang terkait. Pemicu yang bertanggung jawab atas perubahan dalam lingkungan bisnis pengontrol ada macam-macam dan tidak dapat dibatasi pada perubahan teknologi. Kekuatan eksternal dari luar organisasi merupakan kategori pemicu utama. Misalnya, sering disebutkan bahwa meningkatnya globalisasi telah menyebabkan perubahan di dalam pasar dan sehubungan dengan tuntutan dan peraturan pelanggan, serta meningkatnya persaingan di pasar global. Lingkungan bisnis masa depan yang dijelaskan dalam literatur akademis dan praktis adalah tempat yang sangat otomatis, digital dan dinamis dengan mesin dan objek yang cerdas, pintar, dan terintegrasi. Akibatnya, kekuatan eksternal di satu sisi dan kekuatan teknologi di sisi lain seolah-olah mendapatkan kekuatan internal dengan dampak mendalam pada model bisnis, rantai nilai, serta proses dan struktur organisasi. Dengan munculnya analisis bisnis, data terstruktur dan tidak terstruktur dari dalam dan luar perusahaan dapat dimasukkan dalam analisis untuk menghasilkan perkiraan dan menentukan tren pasar yang menciptakan nilai tambah. Dampak positif dari pengambilan keputusan berbasis data pada kinerja perusahaan telah dikonfirmasi oleh Brian Jolfson yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan data dan analisis bisnis untuk pengambilan keputusan menunjukkan hasil dan produktivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan munculnya big data, keputusan dapat dibuat berdasarkan bukti berbasis data daripada intuisi, karena perusahaan tidak lagi bergantung pada akronim untuk pendapat orang dengan bayaran tinggi. Profil skill baru controller. Menurut Mixner dan Kampras 2013 dan Gessler 2008, terdapat 3 kategori skill dan kompetensi, diantaranya 1. Professional skill, 2. Methodological skill atau soft skill, yang ketiga personal skill. Kategori pertama, skill profesional, merujuk pada spesialisasi dan kompetensi yang dimiliki karyawan untuk menjalankan tugas kerjanya, menurut Gessler 2008. Meskipun professional skill penting untuk mengontrol pekerjaan,
Hasil dari analisis frekuensi menunjukkan pentingnya skill profesional telah ditolak belakangan ini. Alasannya adalah sebuah fakta bahwa beberapa dari skill tersebut kurang penting, semenjak tugas baru seperti analisis data telah dikenal belakangan tahun ini. Controller modern mengharapkan skill IT menjadi bagian dari professional skill karena mereka membutuhkan skill tersebut untuk menjalankan tugas analisis data. Terlepas dari keterkaitan dengan skill data ilmiah untuk profil skill controller, fokus umum pada skill IT juga telah meningkat seperti yang ada pada figur 8 di bawah ini. Dalam lingkungan bisnis otomatis dan digital, controller diharapkan memiliki skill mengenai IT agar mereka dapat berkomunikasi dengan mesin ataupun komputer. Dan juga telah dinyatakan bahwa sebaiknya controller memiliki mindset digital dan kompetensi digital. Definisi dari kompetensi digital adalah sebagai berikut. Kompetensi digital merupakan satu set pengetahuan, skill, perilaku, kemampuan, strategi, dan awareness yang dibutuhkan ketika menggunakan ICT dan media digital untuk menjalankan tugas, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, memanage informasi, kolaborasi, menciptakan dan membagikan konten, dan membangun pengetahuan secara efektif, efisien, sesuai, kritis, kreatif, fleksibel, etis, untuk bekerja, bersantai, berpartisipasi, belajar, dan bersosialisasi. Kategori skill major lain adalah methodological skill, di mana skill ini membantu karyawan secara sistematis menjalankan tugas mereka dan menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur. Profil skill dari controller modern dan MA terdiri dari range komprehensif dan profesionalisme, IT, dan skill metodologikal. Bisa disimpulkan bahwa data ilmiah dan skill IT menjadi sepenting skill major dari profil skill controller modern dan MA. Perspektif organisasional 5.1 Statistik deskriptif dan hasil empiris. Analisis subsekuen ini berdasarkan pada 4.253 set data dari dua sumber data. Sumber data pertama berisi 1922 iklan pekerjaan dari 29 perusahaan DAX. Sumber kedua berisi 2331 profil member dari 141 DAX, MDAX, dan perusahaan lain. Berdasarkan tabel 2, dataset menutup broad range dari perusahaan dan melintasi 23 industri, di mana industri otomotif memiliki saham melebihi sepertiga dari seluruh sampel atau 33,7%. Diikuti industri peralatan elektrik 10,1% dan industri teknik mesin 7,2%. Hasil empiris dari analisis frekuensi dirangkum dalam tabel 3 di bawah ini. Hasil ini membantu dalam penilaian kuantitatif dan membandingkan dengan temuan dari analisis literatur dan analisis iklan pekerjaan dan profil member. 5.2 Peran kerja controller saat ini. Konsisten dengan hasil analisis literatur, peran tradisional jarang muncul dalam iklan pekerjaan dan profil member diukur dengan frekuensi relatif dari word stamp. Dengan perbandingan, frekuensi relatif dari word stamp yang menjelaskan peran baru seperti partner bisnis, manajer bisnis, analis bisnis, dan lain sebagainya lebih jelas sementara pada level yang cukup tinggi seperti pada literatur. Logis apabila perusahaan mencari talent baru untuk memberikan impression yang baik dari pekerjaan yang diberikan dan mempromosikan peran partner bisnis dalam iklan pekerjaan. Artinya, mengontrol profesional yang menunjukkan skill profilnya pada jaringan sosial bisnis cenderung memberikan image yang kompeten dari diri mereka. Sejauh area tugas controller dipertimbangkan, maka disimpulkan analisis data tidak dianggap sebagai mayoritas area dari profil kerja controller dalam praktik organisasional. Sementara dalam literatur, analisis data dianggap sebagai major future task dari controller. Hal ini ditunjukkan oleh frekuensi relatif, unigram, dan n-gram dalam iklan pekerjaan dan profil member yang mana berada pada level rendah, ditunjukkan oleh figur 10.
Perbedaan lain yang tak boleh dilupakan adalah fakta bahwa data analisis tidak berasosiasi dengan analisis data besar atau analisis prediktif dalam iklan pekerjaan, tetapi lebih kepada kemampuan yang kurang maju seperti intelijen bisnis atau tugas manajemen data. Difusi dari analisis data sebagai task area menunjukkan sedikit perkembangan, namun dibandingkan dengan hasil analisis literatur, bisa disimpulkan bahwa dalam praktik organisasional, controller belum diharapkan bertanggung jawab untuk analisis data. Gambaran berbeda muncul ketika membandingkan praktik controlling tradisional dalam iklan pekerjaan dan profile member dengan yang ada dalam literatur. Sementara dalam literatur akademis dan praktis, perhatian yang diberikan pada praktik controlling tradisional menurun dalam beberapa tahun terakhir. Menurut hasil analisis literatur, kegiatan controlling tradisional seperti akuntansi biaya, pelaporan, perencanaan, dan peramalan, analisis, dan tugas tradisional lainnya masih membentuk bagian utama dari pekerjaan controller menurut analisis yang dilakukan dari perspektif organisasi. Menurut area tugas yang ditentukan dalam iklan pekerjaan dan profil member, controller bertanggung jawab atas berbagai tugas controlling tradisional yang tetap stabil pada tingkat yang relatif tinggi dibandingkan dengan bidang tugas lainnya seperti support management. Keterampilan dan kompetensi pengontrol saat ini. Menurut teori rekrutmen, persyaratan pekerjaan yang diminta yang dapat ditemukan dalam iklan pekerjaan biasanya mewakili profil kompetensi dan keterampilan yang diminta organisasi dari karyawan potensial untuk memastikan keberhasilan organisasi. Asumsi ini dapat dikonfirmasi ketika menganalisis frekuensi relatif dari keterampilan yang diminta dalam sampel iklan pekerjaan kami. Lebih tepatnya, persentase unigram dan n-gram yang tinggi dapat ditetapkan ke kategori kata yang menggambarkan berbagai jenis keterampilan dan kompetensi. Dalam iklan pekerjaan dan profil anggota, penekanan pada keterampilan keras seperti keterampilan profesional, keterampilan metodologis, dan keterampilan TI jauh lebih kuat daripada dalam literatur. Perusahaan yang mencari pengontrol umumnya meminta seperangkat keterampilan profesional yang luas, termasuk gelar akademik atau kualifikasi yang setara, serta fokus teknis seperti ekonomi bisnis, keuangan, matematika, atau sistem informasi untuk beberapa nama. Seperti yang ditunjukkan pada figur 11, frekuensi relatif unigram dan n-gram yang menggambarkan keterampilan metodologis dalam iklan pekerjaan dan profil anggota secara konsisten menegaskan pentingnya keterampilan tersebut. Demikian pula, dalam literatur keterampilan tersebut semakin dianggap penting dalam beberapa tahun terakhir, karena pengontrol modern harus memiliki kemampuan untuk menangani kompleksitas yang dibuat oleh model bisnis baru, teknologi baru, dan analitik data untuk tugas masa depan mereka. Hasil analisis iklan lowongan kerja menunjukkan bahwa calon pekerja potensial dicirikan oleh minat yang tinggi untuk berurusan dengan angka, cara kerja yang cepat tetapi sistematis dan terstruktur, keterampilan analitis yang tinggi, dan kemampuan untuk menghadapi kompleksitas. Selain itu, para kandidat ini harus memiliki pikiran yang berorientasi pada masa depan dan solusi. Mereka harus dapat dengan cepat memahami dan memecahkan masalah. Berlawanan dengan temuan ini, hasil mengenai soft skill mengungkapkan bahwa dalam iklan pekerjaan dan profil anggota, soft skill masih dianggap sebagai kategori keterampilan yang substansial dari profil pekerjaan pengontrol. Sementara dalam literatur pentingnya, kategori keterampilan ini telah menurun belakangan ini. Bertahun-tahun, kompetensi pribadi seperti ketekunan, ketahanan dalam situasi stres dan kemampuan menghadapi tekanan, semangat dan cara berpikir kewirausahaan, tetapi juga kompetensi sosial seperti kemampuan bekerja dalam tim, keterampilan komunikasi, ketegasan, kompetensi antar budaya, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan adalah salah satu kompetensi yang paling sering diminta. Gambaran yang sama sekali berbeda yang ditawarkan sehubungan dengan keterampilan data dalam kepustakaan. Mereka dianggap penting untuk profil keterampilan pengontrol baru, tetapi mereka masih tetap bekerja sepenuhnya oleh organisasi dan pengontrol profesional. Sebaliknya,
Keterampilan TI dianggap jauh lebih penting oleh organisasi dan pengontrol profesional mereka, terutama keterampilan ERP dengan perangkat lunak ERP SAP dan MS Dynamics di garis depan, dan aplikasi Microsoft Office seperti Excel, Word, dan PowerPoint menjadi aplikasi utama harian pengontrol kerja. Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh dari perspektif ini menunjukkan bahwa keterampilan dalam menangani sistem ERP dan aplikasi lain, serta keterampilan TI yang lebih umum dianggap sebagai kompetensi yang harus dimiliki, yang dibutuhkan pengontrol untuk memenuhi tugas mereka. Model penjelasan. Menurut teori rekrutmen, persyaratan pekerjaan yang diminta yang dapat ditemukan dalam iklan pekerjaan biasanya mewakili profil kompetensi dan keterampilan yang diminta organisasi dari karyawan potensial untuk memastikan keberhasilan organisasi. Asumsi ini dapat dikonfirmasi ketika menganalisis frekuensi relatif dari keterampilan yang diminta dalam sampel iklan pekerjaan kami. Lebih tepatnya, persentase unigram dan n-gram yang tinggi dapat ditetapkan ke kategori kata yang menggambarkan berbagai jenis keterampilan dan kompetensi. Titik awal dari proses perubahan yang luas ini terdiri dari lapisan pertama kerangka kerja pada figur 13, yang mewakili kekuatan perubahan eksternal. Kekuatan eksternal ini mencakup faktor-faktor seperti globalisasi yang sedang berlangsung, perubahan dalam pasar, perubahan permintaan dan peraturan pelanggan, serta meningkatnya persaingan di pasar global. Kekuatan teknologi membentuk lapisan kedua dari kerangka kerja kami, yang terdiri dari perkembangan teknologi terkini dan teknologi inovatif yang diharapkan dapat membantu organisasi untuk merespons kekuatan eksternal ini. Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif digitalisasi seperti Industri 4.0, Internet Industri, dan Industri the Future, untuk menyebutkan beberapa saja, telah menjadi topik populer di media bisnis. Selain itu, inovasi teknologi baru seperti Big Data, Cloud Computing, atau TI lainnya yang dapat diadopsi untuk mendigitalkan dan mengotomatisasi lingkungan bisnis telah diperkenalkan dalam konteks inisiatif ini atau sebagai inovasi teknologi tunggal. Dalam banyak kasus, istilah seperti digitalisasi, otomatisasi, atau pabrik pintar digunakan secara bergantian untuk mempromosikan transformasi digital yang meningkat dari lingkungan bisnis. Dimulai dengan RQ1, pertama-tama harus dinyatakan bahwa persyaratan keterampilan masa depan MA dan pengendali dan Departemen Pengendalian dan Keuangan di masa depan, serta dengan demikian cara kerja karyawan akan sangat berbeda dari hari ini, seperti yang juga ditunjukkan oleh lapisan gaya internal dari model penjelas. Pola minat terkait praktik pengendalian tradisional, aktivitas pendukung manajemen, dan tugas analitik data baru menggarisbawahi fakta bahwa perhatian yang diberikan pada tugas pengontrol telah secara signifikan bergeser dari tugas tradisional ke tugas yang lebih didorong oleh data seperti data, bisnis, atau analitik prediktif. Oleh karena itu, ilmu data dan keterampilan TI dianggap sebagai bagian utama dari rangkaian keterampilan pengontrol. Dia diharapkan untuk menggabungkan fungsi mitra bisnis yang berpikiran strategis dengan fungsi terpilih sebagai ilmuwan data. Ketika membandingkan persyaratan keterampilan pengontrol dan MA yang dianggap perlu di tahun-tahun mendatang dengan yang saat ini diminta oleh perusahaan pencari karyawan dan yang dipasok oleh pengontrol, terlihat ada kesenjangan yang besar. Seperti yang terlihat dari hasil analisis kami di bagian 5, tampaknya ada perbedaan antara keinginan dan kenyataan. Temuan dari literatur dan dari praktik industri tidak sesuai. Sementara peran baru saat ini dijelaskan dalam literatur akademi dan praktis, di mana pengontrol menggabungkan fungsi mitra bisnis, pemikiran strategis dengan fungsi terpilih dari ilmuwan data. Keberadaan peran pekerjaan seperti itu tidak dapat dikonfirmasi oleh pekerjaan. Penjelasan lain yang mungkin didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan yang telah mengadopsi analitik big data mungkin lebih memilih untuk memperkerjakan ilmuwan data untuk tugas analitik data daripada meningkatkan keterampilan pengontrol perusahaan untuk mengambil tugas baru. Asumsi ini didukung oleh fakta bahwa persentase relatif dari lowongan pekerjaan yang cocok dengan istilah ilmuwan data, seperti yang ditunjukkan pada figur 14, telah meningkat sejak 2014, menunjukkan bahwa permintaan yang tinggi untuk profil pekerjaan baru ini telah meningkat dalam waktu singkat.
Sementara dalam periode yang sama, permintaan profil pekerjaan, pengontrol, dan MA mengalami stagnasi. Peningkatan minat pada profil pekerjaan ilmuwan data ini memiliki kesamaan dengan peningkatan minat pada pergeseran peran pekerjaan pengontrol. Brands dan Holzblatt melaporkan kehebohan besar tentang tren big data yang muncul. Mereka juga menyatakan bahwa MA harus terbuka untuk mengadopsi tren tersebut untuk menciptakan nilai lebih bagi manajer, sambil meningkatkan peran kemitraan strategis akuntan manajemen. Pada saat pembelajaran mesin mengambil alih berbagai tugas MA dan pengontrol, model dan perhitungan dapat secara otomatis memperbarui diri dan asumsi yang mendasarinya. Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa peningkatan digitalisasi lingkungan bisnis membawa tantangan sekaligus peluang bagi fungsi keuangan secara umum, dan disiplin akuntansi dan pengendalian manajemen pada khususnya. Implikasi lebih lanjut dan tindakan yang diperlukan untuk penelitian dan praktik yang dihasilkan dari perkembangan ini dibahas di bagian berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan penelitian. Yang pertama ada keterbatasan. Jadi ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, hasil analisis literatur didasarkan pada sampel terpilih dari 63 publikasi akademis dan praktis yang diidentifikasi peneliti relevan untuk penelitian lebih lanjut. Jadi, peneliti tidak bisa menjamin bahwa peneliti menangkap semua publikasi yang relevan. Selain itu, peneliti lebih berfokus untuk menyelidiki publikasi yang ditulis dalam bahasa Jerman dan Inggris, sehingga hasilnya mencerminkan perdebatan tentang perubahan peran pengontrol dan MA hanya di negara-negara berbahasa Jerman dan Inggris. Lalu keterbatasan yang kedua berkaitan dengan metode analisis yang digunakan. Di sini peneliti melakukan analisis frekuensi pada publikasi yang diidentifikasi untuk interpretasi teks berbasis statistik. Untuk mengidentifikasi pola dalam publikasi berdasarkan frekuensi unigram dan n-gram yang ditemukan dalam teks. Hasil analisis frekuensi juga didasarkan pada proses pengkodean, di mana setiap unigram dan n-gram ditetapkan ke kategori yang ditentukan. Nah, hal itu berarti bahwa beberapa unigram atau n-gram dapat diberikan ke lebih dari satu kategori. Lalu yang ketiga berkaitan dengan sumber data yang digunakan untuk mempelajari peran, tugas, dan keterampilan yang berubah dari perspektif organisasi. Di sini peneliti menggunakan data-data hanya terbatas pada wilayah berbahasa Jerman. Nah, hal ini ditunjukkan pada sampel 1922 iklan pekerjaan perusahaan di AX30 Jerman yang dikumpulkan selama rentang waktu Juni 2014 hingga Juli 2017. Kemudian batasan yang keempat yaitu berkaitan dengan kredibilitas profil anggota yang diekstraksi. Meskipun langkah pembersihan data dilakukan untuk mengecualikan profil anggota palsu atau kosong, peneliti tidak dapat menjamin bahwa informasi yang diberikan dalam profil ini akurat dan benar. Implikasi untuk penelitian dan praktik. Jadi hasil temuan penelitian ini berkontribusi pada perdebatan akademis dan praktis yang sedang berlangsung tentang perubahan peran yang diharapkan dari pengontrol dan profesi MA dengan menganalisis perubahan ini dari media bisnis dan perspektif organisasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika mengidentifikasi implikasi penelitian dan praktik. Yang pertama, dari perspektif organisasi, pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah perlu menyiapkan pengendali dan MA perusahaan untuk persyaratan keterampilan yang berubah? Pertanyaan ini harus dijawab dalam konteks spesifik setiap organisasi. Untuk menentukan sejauh mana persyaratan keterampilan akan berubah di lingkungan kerja masa depan, perlu untuk menilai sifat, tingkat, dan kecepatan perubahan bisnis yang disebabkan oleh TIK. Lalu ada juga pertanyaan lain yang harus dijawab, yaitu peran pekerjaan masa depan mana yang akan diprioritaskan dalam profesi pengontrol ketika adopsi inovasi teknologi semakin meluas di tahun-tahun mendatang. Nah, ada banyak kontroversi tentang pertanyaan apakah pengontrol dan MA perlu memiliki keterampilan ilmu data. Meskipun merupakan fakta yang diakui secara luas bahwa keterampilan TI adalah bagian utama dari rangkaian keterampilan pengontrol,
akademisi dan praktisi mengklaim bahwa keterampilan pemrograman, statistik, dan pemodelan memang termasuk dalam keterampilan akuntansi konvensional ketika mempertimbangkan peran baru pengontrol. Lalu pertanyaan lainnya juga muncul, apakah kemungkinan fungsi akuntansi manajemen ini akan digantikan oleh insinyur atau peran pekerjaan lain dengan kualifikasi yang sama sekali berbeda, seperti ilmuwan data. Nah, studi terbaru mengungkapkan bahwa profesi MA terancam terpinggirkan karena inovasi teknologi masa depan dan bahwa tugas mereka yang tersisa akan segera dilakukan oleh personel operasi. Oleh karena itu, peran baru pengontrol sering diperdebatkan sebagai alasan utama agar profesi ini tidak hilang dari daftar ketika pembelajaran mesin telah mengambil alih tugas yang paling berulang. Selanjutnya, pekerjaan di masa depan. Mengingat berbagai implikasi digitalisasi bagi profesi akuntansi pengendalian dan manajemen, masih ada beberapa arah lain yang dapat diambil dalam penelitian di masa depan. Peneliti masa depan bisa fokus pada penyelidikan dampak peningkatan persyaratan keterampilan pada aspek sosial dan kesehatan. Dalam konteks ini harus ditekankan bahwa lebih banyak penelitian interdisipliner diperlukan pada antarmuka antara ekonomi bisnis, akuntansi, dan sistem informasi yang menggabungkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi terkini dan mode TI dengan pengetahuan tentang peran pekerjaan saat ini dari disiplin pengendalian dan akuntansi. Peneliti di masa depan juga seharusnya tidak hanya fokus pada pemeriksaan persyaratan keterampilan dalam peran pekerjaan yang beragam dari media bisnis dan perspektif organisasi, tetapi juga pada kursus di lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan proses upskilling serta perspektif karyawan, termasuk harapan dan persepsi mereka tentang tantangan baru. Nah, dengan mengidentifikasi kesenjangan antara perspektif yang berbeda ini, maka kekurangan keterampilan dapat diidentifikasi dan ditangani secara memadai untuk memenuhi tuntutan keterampilan yang lebih tinggi dan praktik kerja di masa depan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, artikel ini membahas mengenai pemeriksaan implikasi dari peningkatan digitalisasi manufaktur dan lingkungan bisnis untuk peran pekerjaan, keterampilan, dan kompetensi controller dan profesi MA dari media bisnis dan perspektif organisasi. Nah, seiring dengan maraknya inovasi teknologi yang sedang digalakkan, seperti misalnya big data, predictive analytics, cognitive computing, dan secara umum industri 4.0, kesenjangan keterampilan antara kebutuhan masa depan dan peran pengontrol saat ini menjadi jelas. Hasil penelitian ini adalah kontradiktif. Sehubungan dengan peran pengontrol sebagai ilmuwan data, literatur tentang perlunya perubahan peran pengontrol menjadi tidak jelas. Perdebatan seputar peran pekerjaan baru pengontrol ini telah menghasilkan permohonan dalam literatur akademis dan praktis untuk peran mitra bisnis yang lebih analitis dan cerdas secara emosional dengan keterampilan matematika, statistik, dan pemrograman. Nah, temuan penelitian ini berkontribusi pada perdebatan akademis dan praktis yang sedang berlangsung tentang perubahan peran yang diharapkan dari pengontrol dan profesi MA, karena mereka akan membantu peneliti dan praktisi untuk memahami mengapa peran keterampilan dan kompetensi baru mungkin atau mungkin tidak penting untuk profesi pengontrol. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.